Pentingkah olahraga di kondisi pandemik saat ini? Olahraga atau aktivitas fisik sebagai bagian dari PHBS merupakan hal yang sangat penting dilakukan di masa pandemik COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Dikutip dari Jurnal Internasional Ilmu Kardiovaskular, olahraga atau aktivitas fisik, terutama pada intensitas dan durasi sedang, dapat meningkatkan respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan olahraga pada intensitas tinggi dan berkepanjangan tidak disarankan karena dapat menyebabkan imunosupresi dan menurunkan daya tahan tubuh. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga atau aktivitas fisik dapat mencegah terjadinya gangguan mental yang dialami oleh sebagian orang karena adanya penerapan karantina dan isolasi, maupun jaga jarak, physical distancing akibat pandemi COVID-19. Gangguan mental tersebut misalnya depresi, kecemasan, sindrom kelelahan, dan stres. Melakukan aktivitas fisik juga dapat menghindarkan seseorang dari penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi di masa pandemi COVID-19 akibat kurangnya aktivitas fisik masyarakat yang cenderung menghabiskan waktu di rumah dengan menonton TV, menggunakan HP, dan bermain game, sehingga berisiko mengalami penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai menggunakan matras. Senam lantai juga bisa disebut latihan bebas karena tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas untuk latihan seperti balok, tongkat, dan lain-lain. Bila suatu ketika saat senam lantai menggunakan alat, hanya akan menambah ketangkasan, kelemasan, kekuatan, dan keseimbangan. Adapun tempat senam lantai. Tempat senam lantai dikutip dari Ensiklopedia Britannica, senam lantai atau gymnastic floor exercise adalah senam yang gerakannya dilakukan di tempat yang khusus yang dibuat dan digunakan untuk olahraga senam. Kriteria tempat yang digunakan untuk olahraga senam yaitu lantai berukuran 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Lantai dilapisi dengan karpet kenyal yang berukuran kurang lebih 0,045 meter. Berikut tujuan dilakukan kegiatan senamnya itu sebagai berikut. Dapat meningkatkan daya tahan otot, kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan paru-paru. Kardiovaskuler endurance, daya tahan otot, muscle endurance, kekuatan otot, muscle strength, kelentukan flexibility, komposisi tubuh, body composition, kecepatan gerak, speed of movement, kelincahan, agility, keseimbangan, balance, kecepatan reaksi, reaction time, koordinasi, coordination, teknik-teknik senam. Dalam senam lantai terdapat berbagai gerakan dan teknik antara lain 1. Sikap lilin, 2. Roll depan, 3. Roll belakang. Baik, saya akan mempraktekkan tata cara melakukan sikap lilin. Pertama, ambil posisi terlentang. Lalu, siapkan tangan untuk menopang bokong. Lalu, angkat bokong perlahan. Ketika sudah dalam posisi yang tepat, angkat kaki perlahan-lahan dan luruskan. Tahan beberapa detik, lalu tekuk perlahan dan kembali ke posisi semula. Baik, saya akan melakukan teknik roll ke depan. Yang pertama, mengambil posisi lurus tegak, kemudian mengambil posisi jongkok, ini,
sembari tangan diletakkan, kemudian lakukan roll. Lakukan dengan hati-hati. Pertama-tama, berdiri tegak membelakangi matras. Kedua, jongkok dan tangan diluruskan ke bawah hingga mengenai ujung kaki. Ketiga, jatuhkan badan dan lakukan back roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang stretching dan mereview tentang olahraga peta. Nah, apa itu stretching? Menggeliat atau stretching adalah gerakan yang dilakukan untuk merenggangkan otot atau tendon sehingga otot yang terasa kaku menjadi fleksibel kembali. Dan rentang gerak atau range of motion menjadi lebih besar. Hasilnya adalah otot yang terasa kaku menjadi nyaman dan lebih mudah untuk dipakai bergerak kembali. Stretching atau perenggangan penting sebagai bagian dari olahraga. Adapun beberapa fungsi melakukan perenggangan, yaitu yang pertama, meningkatkan aliran darah atau mencegah pengerasan pembuluh darah. Yang kedua, meningkatkan produksi cairan sinovial yang berfungsi melumasi sendi atau penting untuk mencegah radang sendi. Yang ketiga, mempertahankan postur dan keseimbangan tubuh. Perlahan. Yang pertama, tundukkan kepalamu, lalu putarlah ke arah kanan dan kiri. Yang kedua, jangan lakukan dengan terlalu cepat, karena akan membuat lehermu terkilir. Dan yang ketiga, lakukan dengan perlahan untuk memberikan efek rileks pada otot-otot lehermu. Berikut ini adalah beberapa gerakan peregangan atau stretching yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, peregangan otot siku. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, angkat kedua tanganmu ke atas. Kedua, sentuhlah bahu kiri dengan tangan kananmu secara perlahan melewati bagian atas dan belakang kepala. Yang ketiga, raihlah siku kananmu dengan tangan kiri. Yang keempat, tarik secara perlahan siku kananmu ke arah kiri bawah dan tahan selama 10 detik. Dan yang terakhir, ulangi tahap yang sama untuk siku kirimu. 5. Berusaha menyentuh langit untuk perenggangan otot lengan. Yang pertama, satukan kedua tanganmu dan kunci dengan erat. Kedua, angkat kedua tangan yang sudah disatukan tersebut dan berusahalah sekuat mungkin untuk menyentuh langit dengan kedua telapak tanganmu menghadap ke atas. Ketiga, tahanlah pose ini sekitar 5 detik. Kamu bisa mengulangi pose ini sebanyak 2 kali untuk merasakan otot yang lebih rileks. Pengertian pentak. Pentak adalah permainan bola besi yang dilakukan dengan tujuan melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang biasa disebut kokonat. Bola atau jack dan kaki harus menginjak pada lingkaran yang kecil.
Sejarah petang tradisional. Pada peradaban Yunani kuno, sekitar abad ke-6, permainan melempar koin, batu datar dan bola batu telah dipermainkan yang disebut sferistis. Pada peradaban bangsa Romawi kuno, melakukan modifikasi permainan dengan menambah target yang harus didekati. Pada abad pertengahan, Erasmus memiliki permainan yang disebut globrum, namun sebagian lainnya lebih familiar dengan nama boule. Sejarah petang modern. Petang pada masa sekarang ditemukan pada tahun 1907, tepatnya di kota La Ciotat, dekat dengan kota Marseille. Pada tahun 1910, Ernest bersaudara dan Joseph Pitiot yang memiliki sebuah kafe di kota La Ciotat mengadakan kompetisi petang dengan aturan yang baru. Dengan kemajuan peraturan secara simpel dan aturan yang universal berkembang dengan cepat. Pada tahun 1958, Federasi Internasional Petang, Federation Internationale de Petang et Jeux, atau FIPJP di kota Marseille. Kemudian pada tahun 1959 diselenggarakan kejuaraan dunia petang pertama. Pada abad 14, Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang seluruh olahraga bagi rakyat jelata. Yang boleh berolahraga hanya kalangan bangsawan saja. Larangan ini baru saja dicabut pada abad ke-17. Di Prancis sekitar abad 14, Charles IV dan Charles V juga mengeluarkan kebijakan mengenai pelarangan berolahraga terhadap rakyat jelata dengan hanya memperbolehkan kalangan bangsawan saja. Namun pada abad ke-17, larangan tersebut dicabut. Kemudian pada abad 19, di negara Prancis olahraga ini disebut dengan permainan boule. Sedangkan di negara Inggris permainan ini disebut dengan law bowling. Dan di Prancis Selatan, permainan boule telah diubah menjadi jeu provençal atau boule ionized yang mirip dengan petang. Terdapat dua teknik dasar dalam petak, yaitu 1. Throwing for pointing, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk mendekati sasaran. Yang kedua, throwing for shooter, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk menembak. Peraturan petang. 1. Dimainkan dengan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. 2. Dimainkan dengan toss. 3. Melempar sedekat mungkin ke bokeh. 4. Regu yang baulnya paling jauh dari bokeh akan diberi kesempatan untuk main tersebut. 5. Skor maksimal 13. Perlengkapan petang. 1. Bowl. Yang pertama berbentuk bulat terbuat dari logam dan terdapat rongga. 2. Berat 650 sampai 800 gram. 3. Diameter 70,5 sampai 80 mm. Yang kedua, jack atau bola kayu. Yang pertama berbentuk bulat terbuat dari kayu. 2. Diameter 25 sampai 35 mm. Yang ketiga, pengukur jarak berupa tape measure, teleskopi-measure, kaliper, dan tapet gold. 4. Kain berguna sebagai pembersih bowl selama pertandingan. 5. Tas berguna untuk tempat bowl dan peralatan petang lainnya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Hasan Channel. Nah, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan teknik dasar pointing dalam olahraga petang. Di sini nanti akan dijelaskan bagaimana posisi awalan kita saat melempar, posisi pegangan bola kita, posisi ayunan kita, dan juga nanti follow through dari lemparan yang kita buat. Selain itu juga nanti akan dijelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melakukan lemparan pointing. Nah, sebelum kita lanjut ke video tersebut, ada baiknya diklik dulu tombol subscribe di sebelah sini dan juga di like video ini untuk membangun video ini atau channel ini agar lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita lanjut ke video
selanjutnya. Oke teman-teman semua, di sini kita akan memperagakan bagaimana caranya memegang bola dalam permainan olahraga petang. Nah, di sini kita sudah bersama Agung Prasetyo, atlet dari Spartan United. Dia akan mencoba memperagakan bagaimana caranya memegang bola petang. Oke teman-teman semua, di sini kita lihat bagaimana caranya memegang bola dalam permainan olahraga petang. Pertama-tama telapak tangan kita buka. Setelah itu bola berada di tengah-tengah dari telapak tangan kita. Kemudian jari-jari kita memegang bola tersebut, atau kita lipat, kita gulung. Nah, posisi bola berada di 3 jari tengah kita, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Oke, posisi jempol dan kelingking sebagai penyeimbang ditutup. Nah, seperti ini. Seperti ini adalah cara kita memegang bola petang. Selanjutnya bola atau telapak tangan kita balik menghadap ke tanah. Oke, kita balik seperti ini. Setelah itu posisi pergelangan tangan kita atau telapak tangan kita menekuk. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari depan, ya, dari samping. Nah, seperti ini. Jadi posisi bola tidak kencang kita genggam, kita eratkan, tidak, dan tidak terlalu lemas juga, sehingga nyaman. Posisi bola adalah nyaman berada di genggaman telapak tangan kita. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana posisi awal kita sebelum melempar bola. Oke, kita lihat pemain masuk ke dalam lingkaran yang sudah disediakan. Kemudian, karena kita akan melakukan pointing, maka posisi kita ada baiknya itu jongkok, bukan berdiri. Kenapa demikian? Karena dengan posisi jongkok, jarak tempuh atau jarak antara kita dengan target atau boka lebih dekat. Jadi kita lebih mempermudah kita untuk mendekatkan bosi kita ke boka. Oke, kita lihat posisi jongkoknya seperti ini. Kita lihat. Nah, dari samping seperti ini. Dari belakang seperti ini kita lihat. Kita lihat posisi kaki kita, telapak kaki kita jinjit atau tidak seluruh dari telapak kaki kita menempel ke tanah. Kita lihat jinjit, posisi kita lihat seperti ini. Kemudian posisi dari depan seperti ini kita lihat. Nah, setelah posisi siap seperti ini, posisi tangan kita atau telapak tangan kita sudah siap untuk melempar bola. Kita balik seperti tadi, teknik awalan tadi. Nah, ini adalah posisi kita siap untuk melempar bola. Bisa seperti ini atau bisa tangan kita ada di samping bahu kita atau samping badan kita. Nah, ada seperti ini juga bisa. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita melempar. Nah, sekarang posisi kita sudah akan melempar bola. Nah, kita lihat, ini kita lihat sudut pandang dari samping. Ayo kita mulai. Kita lihat tadi ada ayunan di situ, ada bukaan, lengan kita lurus, tidak ada yang ditekuk. Oke, kita akan mengulang lagi dari posisi depan. Oke, selanjutnya kita lihat posisi dari depan. Lihat, ya, kita mulai. Lihat posisi bukaan telapak tangan kita, posisi lengan kita, posisi badan kita, posisi kaki kita semua lurus ke arah target. Kita lihat di sini posisi telapak tangan kita lurus. Dari samping kita lihat lengan kita juga lurus, tidak ditekuk. Oke, itu dari depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang follow through atau gerakan lanjutan dari lemparan kita. Follow through berguna untuk meminimalisir kemungkinan cedera yang akan timbul dari gerakan-gerakan yang kita lakukan. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kita lihat bentuk lengan kita setelah melempar adalah
berada di depan wajah kita, kurang lebih kalau di atas 110 derajat. Nah, kita lihatlah di sini bisa dilihat tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu ke bawah. Oke, pas seperti ini. Oke, coba kita ulang lagi lempar. Nah, seperti itu. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan mempraktekkan melempar 3 bosi secara bergantian. Yang pertama kita lihat. Kemudian yang kedua. Dan yang terakhir. Oke teman-teman, kita lihat di sini ketiga bola yang dilempar sangat dekat dengan boka. Kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain saat melakukan teknik dasar pointing. Kita lihat atau kita mulai dari posisi jongkok. Jadi kita lihat kedua kaki pemain menempel ke tanah. Kita lihat seperti ini. Selanjutnya salah satu kaki pemain dan menempel ke tanah dan satu lainnya gigit. Kita lihat, nah seperti ini. Kita lihat dari samping, dari belakang, nah seperti ini. Oke, dan posisi pemain atau posisi badan pemain menghadap ke samping, tidak menuju ke boka atau target. Kita lihat dari depan seperti ini. Nah, kita lihat posisinya badan pemain tidak menghadap ke depan. Ini merupakan contoh-contoh kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi saat kita mengayun lengan kita. Kita lihat diayun lengannya, namun posisi lengan tidak lurus. Ya, kita lihat seperti ini. Kita lihat, ini adalah kesalahan yang dilakukan pemain saat mengayun. Dan juga posisi bukaan atau telapak tangan kita. Kita lihat posisi banyak sering terjadi kesalahan-kesalahan saat mengayun telapak tangan kita tidak menghadap ke depan, namun lengan tetap lurus. Menghadap ke samping telapak tangan. Ya, seperti ini. Samping kanan dan juga bisa sering terjadi menghadap ke samping kiri. Nah, seperti ini. Tadi sudah dijelaskan yang benar adalah lurus ke depan. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau yang sering dilakukan oleh pemain pemula dalam olahraga petang. Oke teman-teman semua, demikian tutorial yang bisa saya buat. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe, karena nanti apabila sudah mencapai 200 subscribe, akan ada giveaway menarik dari saya untuk teman-teman semua. Demikian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada awal penemuannya, olahraga permainan bola voli ini diberi nama mintonet. Olahraga mintonet ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani atau Director of Physical Education yang bernama William George Morgan di YMCA pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1884 di London, Inggris oleh George William. Setelah bertemu dengan James Naismith, seorang pencipta olahraga bola basket yang lahir pada tanggal 6 November 1861 dan meninggal pada tanggal 28 November 1939, Morgan menciptakan sebuah olahraga baru yang bernama mintonet. Sangat halnya dengan James Naismith, William G. Morgan juga mendedikasikan hidupnya sebagai seorang instruktur pendidikan jasmani. William G. Morgan yang juga merupakan lulusan Springfield College of YMCA menciptakan permainan mintonet ini 4 tahun setelah diciptakannya olahraga permainan basketball oleh James Naismith. Yang ketiga, olahraga permainan mintonet sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis permainan. Tepatnya, permainan mintonet diciptakan dengan mengadaptasi 4 macam karakter permainan olahraga menjadi satu, yaitu bola basket, tenis, baseball, dan yang terakhir adalah bola tangan atau handball. Pada awalnya, permainan ini diciptakan khusus bagi anggota YMCA yang sudah tidak berusia muda lagi, sehingga permainan ini pun dibuat tidak seaktif permainan bola basket. Perubahan nama dari mintonet menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896. Pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Luther Halsey Galick, Director of the Professional Physical Education Training School sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of International Committee of YMCA mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus yang baru. Pada sebuah konversi yang bertempat di kampus YMCA, Springfield tersebut juga dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan jasmani. Dalam kesempatan tersebut, Morgan membawa 2 tim yang masing-masing tim berjumlah 5 orang. Dalam kesempatan itu, Morgan juga menjelaskan bahwa permainan ini juga bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar ruangan dengan sangat leluasa. Menurut penjelasannya pada saat itu, permainan ini dapat dimainkan oleh banyak orang. Tidak ada batasan pemain yang menjadi standar permainan ini. Sedangkan sasaran dari permainan ini adalah berusaha mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah lain atau wilayah lawan. Adapun beberapa peraturan dalam permainan bola voli yaitu yang pertama, sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan yang akan didistribusikan ke dalam 2 grup yang dimana masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Yang kedua, setiap tim terdiri dari 10 pemain yang meliputi 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi. Pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga lain. Jumlah pemain minimum bermain di lapangan adalah 4 orang. Yang keenam, apabila di lapangan terdapat kurang dari 4 orang, maka tim yang bersangkutan akan dianggap kalah. Ketujuh, setiap pertandingan berlangsung 3 babak atau best of 3, kecuali pada 2 babak sudah dipastikan pemenangnya, maka babak ketiga tidak perlu dilaksanakan. 8. Sistem hitungan yang digunakan adalah 25 rally point. Bila poin peserta seri 24/24, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. 9. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan. 10. Kemenangan dalam pertandingan penyisihan mendapat nilai 1.
11. Apabila dua tim atau lebih mendapat nilai sama, maka penentuan juara grup dan runner-up akan dilihat dari kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan. Adapun teknik passing ke atas, pukulan atau pengambilan tangan ke atas. 1. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk. Yang kedua, badan sedikit condong ke muka, siku ditekuk, jari-jari terbuka, membentuk lengkungan setengah bola. Yang ketiga, ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Penyentuhan pada semua jari-jari dan gerakannya meluruskan kedua tangan. Yang keempat, menggunakan gerakan kaki untuk menambah power. Berikut ini adalah langkah-langkah cara melakukan servis atas dalam permainan bola voli. Yang pertama, posisi badan dalam keadaan tegak, lurus, dan rileks. Kedua, bola dilambungkan lebih tinggi beberapa meter di atas kepala. 3. Pukul bola dengan kuat menggunakan telapak tangan yang terbuka dengan jari-jari yang rapat sebelum turun melewati kepala. 4. Usahakan bola melewati net. Berikut ini adalah langkah-langkah cara melakukan teknik dasar servis dalam permainan bola voli. Yang pertama, mula-mula pemain berdiri di petak servis dengan kaki kiri lebih ke depan dari kaki kanan. Kedua, bola dipegang dengan tangan kiri. Ketiga, bola dilambungkan, tidak perlu terlalu tinggi, dan tangan kanan ditarik ke bawah belakang. Keempat, setelah bola kira-kira setinggi pinggang, lengan kanan diayunkan lurus ke depan untuk memukul bola. Kelima, telapak tangan menghadap bola dengan tangan ditegangkan untuk mendapatkan pantulan yang sempurna. Tangan juga bisa dalam kondisi menggenggam. Cara untuk melakukan blocking. Yang pertama, bergerak untuk memposisikan diri ke depan net dan menghadap ke arah bola voli yang akan di-smash oleh pemain lawan. Yang kedua, melakukan sikap siap untuk memblok atau melakukan blocking akan bola yang di-smash oleh pemain lawan. Yang ketiga, melakukan jumping atau meloncat dengan kedua kaki, melakukan tolakan secara bersamaan, lalu menjangkau bola untuk dihadang dengan kedua tangan. Yang keempat, mendarat dan kembali ke sikap siap. Untuk cara prakteknya, kalian bisa simak video berikut ini. Berikut ini adalah tata cara melakukan servis bawah. Satukan lengan dan biarkan kedua bagian bawah lengan terbuka. Ayunkan tangan sesuai arah bola dan gunakan bagian bawah lengan untuk mengontrol bola. Aku pun nasta main. Dan luwe kadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif olahraga beserta cedera yang ditimbulkan sebagai akibat dari olahraga yang berlebihan. Seperti mata uang, kecanduan olahraga itu memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Menjadi posisi positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Di sini ada dampak positif. Yang pertama yaitu otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar, sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama dan lebih jauh. Yang kedua, tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Yang ketiga, pada sistem kardiovaskuler membuat jantung membesar. Denyutannya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih lebar. Yang keempat, perubahan juga terjadi pada sistem saraf, sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Yang kelima, sistem hormonal yang berubah juga membuat
otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Selain dampak positif, olahraga juga dapat memberikan dampak negatif. Apabila olahraga yang dilakukan tersebut tidak sesuai porsinya atau secara berlebihan. Olahraga yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan nyeri sendi. Selain nyeri sendi, ada pula beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh olahraga yang tidak sesuai porsi atau berlebihan. Yang pertama, olahraga ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan overuse injury. Yang kedua, rambut juga dapat menipis akibat terjadi peningkatan produksi hormon endokrin. Yang ketiga, kulit juga dapat berubah. Misalnya menjadi tebal dan kasar pada beberapa lokasi akibat sering terjadi gesekan pada lokasi tersebut, semisal pada telapak kaki. Yang keempat, cedera bersifat destruktif riskan, yaitu cedera ini dapat terjadi pada olahraga beban. Cedera ini bisa terjadi tanpa harus berlama-lama berlatih. Yang terakhir, jantung yang membesar dapat membuat posisinya pada rongga dada menjadi terpuntir. Cedera olahraga dapat divariasikan mulai dari keselio sederhana sampai memar otak atau patah tulang. Setiap otot atau tulang rawan yang cedera disebabkan oleh beragam olahraga. Berikut beberapa contoh cedera olahraga yang paling umum, yaitu patah tulang, dislokasi, otot tegang, keselio, dan sakit pada tulang kering. Namun, terdapat dua jenis utama cedera dalam olahraga, yaitu cedera olahraga akut dan cedera olahraga kronis. Cedera olahraga akut adalah rasa sakit tiba-tiba atau ketidakmampuan bergerak atau rasa atau tekanan pada bagian tungkai. Sedangkan cedera olahraga kronis adalah cedera olahraga yang terjadi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh penggunaan atau kerusakan otot, sendi, dan tendon. Orang yang menderita cedera olahraga kronis biasanya mengalami rasa sakit ringan pada daerah yang terserang pada saat melakukan kegiatan fisik. Penampilan fisik seseorang dan struktur tulangnya juga dapat menyebabkan cedera olahraga. Beberapa sebab yang paling umum adalah panjang kaki yang tidak sama, kaki datar, telapak kaki yang terlalu tinggi, kaki berbentuk O, dan kaki berbentuk X. Kondisi struktural seperti lokasi pinggang, bentuk tulang paha, dan tempurung lutut yang terlalu tinggi juga dapat meningkatkan risiko seseorang terserang cedera olahraga. Gejala utama cedera olahraga. Rasa sakit merupakan gejala umum berbagai cedera olahraga. Namun, tingkat rasa sakit biasanya tidak menunjukkan tingkat cedera. Misalnya, atlet terlatih untuk mengabaikan tingkat rasa sakit tertentu dan banyak atlet melakukan pengalaman yang menyakitkan dengan melakukan dapat meningkatkan kemampuan atau ketahanan fisik mereka. Melakukan hal-hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya cedera olahraga tanpa menyadari seberat apa kondisi tersebut. Sebagai contohnya, cedera pinggang biasanya dimulai dengan rasa sakit ringan pada punggung yang biasanya disampaikan oleh atlet angkat besi. Namun, melanjutkan latihan rutin sering mengakibatkan penurunan kondisi tiba-tiba disertai dengan rasa sakit hebat terkadang pada punggung. Penyebab cedera olahraga. Penyebab pasti cedera olahraga bergantung pada jenis cederanya. Namun, sebagian besar luka terjadi pada otot, ligamen, atau tendon. Organ tersebut akan sobek jika dibentangkan terlalu jauh dan terlalu cepat. Sobekan yang parah memerlukan operasi. Namun, sobekan kecil biasanya sembuh sendiri tanpa bantuan pertolongan medis atau obat penghilang rasa sakit lainnya. Jika Anda mengalami sakit luar biasa tiba-tiba atau sakit yang tak kunjung pergi setelah jangka waktu tertentu, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter olahraga. Jika dokter olahraga tidak ada, dokter keluarga dapat memeriksa kondisi Anda dan memberikan perawatan atau merujuk Anda ke dokter spesialis. Konsultasi akan dimulai dengan sebuah konsultasi mengenai bagaimana cedera dapat terjadi. Konsultasi kemudian diikuti dengan pemeriksa fisik untuk memeriksa tanda-tanda patah tulang. Jika dokter meyakini bahwa kondisinya parah,
memeriksa gambar seperti sinar X untuk memeriksa struktur rangka dan memeriksa tanda-tanda kerusakan akan dilakukan. Cara lain untuk mencegah cedera adalah berlatih di bawah pelatih olahraga yang memenuhi syarat. Pelatih memiliki pengetahuan luas dan mendapat pelatihan yang cukup, yang dapat membantu Anda mempelajari postur tubuh dan metode yang tepat untuk mendapat keahlian serta membatasi resiko cedera. Pelatih juga dapat mendeteksi tanda dan gejala dari cedera olahraga sebelum cedera menyebabkan kerusakan yang serius. Pada awal penemuannya, olahraga permainan bola voli ini diberi nama mintonet. Olahraga mintonet ini pertama kali ditemukan oleh seorang instruktur pendidikan jasmani atau Director of Physical Education yang bernama William George Morgan di YMCA pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Juni 1884 di London, Inggris oleh George William. Setelah bertemu dengan James Naismith, seorang pencipta olahraga bola basket yang lahir pada tanggal 6 November 1861 dan meninggal pada tanggal 28 November 1939, Morgan menciptakan sebuah olahraga baru yang bernama mintonet. Sangat halnya dengan James Naismith, William G. Morgan juga mendedikasikan hidupnya sebagai seorang instruktur pendidikan jasmani. William G. Morgan yang juga merupakan lulusan Springfield College of YMCA menciptakan permainan mintonet ini 4 tahun setelah diciptakannya olahraga permainan basketball oleh James Naismith. Yang ketiga, olahraga permainan mintonet sebenarnya merupakan sebuah permainan yang diciptakan dengan mengkombinasikan beberapa jenis permainan. Tepatnya, permainan mintonet diciptakan dengan mengadaptasi 4 macam karakter permainan olahraga menjadi satu, yaitu bola basket, tenis, baseball, dan yang terakhir adalah bola tangan atau handball. Pada awalnya, permainan ini diciptakan khusus bagi anggota YMCA yang sudah tidak berusia muda lagi, sehingga permainan ini pun dibuat tidak seaktif permainan bola basket. Perubahan nama dari mintonet menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896. Pada demonstrasi pertandingan pertamanya di International YMCA Training School. Pada awal tahun 1896 tersebut, Dr. Lester Halsey Galik, Director of the Professional Physical Education Training School sekaligus sebagai Executive Director of Department of Physical Education of International Committee of YMCA mengundang dan meminta Morgan untuk mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus yang baru.
Pada sebuah konversi yang bertempat di kampus YMCA, Springfield tersebut juga dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan jasmani. Dalam kesempatan tersebut, Morgan membawa 2 tim yang masing-masing tim berjumlah 5 orang. Dalam kesempatan itu, Morgan juga menjelaskan bahwa permainan ini juga bisa dilaksanakan di dalam maupun di luar ruangan dengan sangat leluasa. Menurut penjelasannya pada saat itu, permainan ini dapat dimainkan oleh banyak orang. Tidak ada batasan pemain yang menjadi standar permainan ini. Sedangkan sasaran dari permainan ini adalah berusaha mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah lain atau wilayah lawan. Adapun beberapa peraturan dalam permainan bola voli yaitu yang pertama, sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan yang akan didistribusikan ke dalam 2 grup yang dimana masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Yang kedua, setiap tim terdiri dari 10 pemain yang meliputi 6 pemain inti dan 4 pemain cadangan. Pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan berlangsung tidak dibatasi. Pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga lain. Jumlah pemain minimum bermain di lapangan adalah 4 orang. Yang keenam, apabila di lapangan terdapat kurang dari 4 orang, maka tim yang bersangkutan akan dianggap kalah. Ketujuh, setiap pertandingan berlangsung 3 babak atau best of 3, kecuali pada 2 babak sudah dipastikan pemenangnya, maka babak ketiga tidak perlu dilaksanakan. 8. Sistem hitungan yang digunakan adalah 25 rally point. Bila poin peserta seri 24/24, maka pertandingan akan ditambah 2 poin. 9. Peserta yang pertama kali unggul dengan selisih 2 poin akan memenangi pertandingan. 10. Kemenangan dalam pertandingan penyisihan mendapat nilai 1. 11. Apabila 2 tim atau lebih mendapat nilai sama, maka penentuan juara grup dan runner-up akan dilihat dari kualitas angka pada tiap-tiap set yang dimainkan. Adapun teknik passing ke atas, pukulan atau pengambilan tangan ke atas. 1. Sikap badan jongkok, lutut agak ditekuk. Yang kedua, badan sedikit condong ke muka, siku ditekuk, jari-jari terbuka, membentuk lengkungan setengah bola. Yang ketiga, ibu jari dan jari saling berdekatan membentuk segitiga. Penyentuhan pada semua jari-jari dan gerakannya meluruskan kedua tangan. Yang keempat, menggunakan gerakan kaki untuk menambah power. Berikut ini adalah langkah-langkah cara melakukan servis atas dalam permainan bola voli. Yang pertama, posisi badan dalam keadaan tegak, lurus dan rileks. Kedua, bola dilambungkan lebih tinggi beberapa meter di atas kepala. 3. Pukul bola dengan kuat menggunakan telapak tangan yang terbuka dengan jari-jari yang rapat sebelum turun melewati kepala. 4. Usahakan bola melewati net. Berikut ini adalah langkah-langkah cara melakukan teknik dasar servis dalam permainan bola voli. Yang pertama, mula-mula pemain berdiri di petak servis dengan kaki kiri lebih ke depan dari kaki kanan. Kedua, bola dipegang dengan tangan kiri. Ketiga, bola dilambungkan, tidak perlu terlalu tinggi, dan tangan kanan ditarik ke bawah belakang. Keempat, setelah bola kira-kira setinggi pinggang, lengan kanan diayunkan lurus ke depan untuk memukul bola. Kelima, telapak tangan menghadap bola dengan tangan ditegangkan untuk mendapatkan pantulan yang sempurna. Tangan juga bisa dalam kondisi menggenggam. Cara untuk melakukan blocking. Yang pertama, bergerak untuk memposisikan diri ke depan net dan menghadap ke arah bola voli yang akan di-smash oleh pemain lawan. Yang kedua, melakukan sikap siap untuk memblok atau melakukan blocking akan bola yang di-smash oleh pemain lawan. Yang ketiga, melakukan jumping atau meloncat dengan kedua kaki, melakukan tolakan secara bersamaan, lalu menjangkau bola untuk dihadang dengan kedua tangan. Yang keempat,
mendarat dan kembali ke sikap siap. Untuk cara prakteknya, kalian bisa simak video berikut ini. Berikut ini adalah tata cara melakukan servis bawah. Satukan lengan dan biarkan kedua bagian bawah lengan terbuka. Ayunkan tangan sesuai arah bola dan gunakan bagian bawah lengan untuk mengontrol bola. Aku pun nasta main. Dan luwe kadu. Berikut ini adalah beberapa peralatan yang digunakan dalam permainan bola voli. Yang pertama, lapangan voli. Baiknya kamu menggunakan hall atau gimnasium olahraga untuk dijadikan lapangan voli. Jika tidak ada, kamu dapat mengubah lapangan kosong dengan ukuran 9x18 meter untuk dijadikan lapangan bola voli. Tidak lupa pada setiap sisi lapangan ditambahkan garis pembatas dengan jarak 3 meter. 2. Net dan tiang. Untuk menyempurnakan lapangan voli yang akan dipakai, kamu butuh net yang digantungkan pada tiang. Ukuran net voli mempunyai panjang 9,5 meter, lebar 1 meter, dan 10 cm untuk mata net. Net tersebut akan diikat setinggi 2,43 untuk pria dan 2,24 untuk perempuan. 3. Bola voli. Mau main voli ya harus ada bolanya juga. Bola voli biasanya terbuat dari kulit dengan keliling bola hingga 70 cm. Bobot bola berkisar antara 250 hingga 280 gram. Tekanan udara yang ada di dalamnya biasanya diatur hingga 0,3 kg per cm kuadrat. Yang keempat, kaos dan celana pendek. Sebaiknya tidak menggunakan kaos yang kebesaran dalam permainan bola voli. Pergerakan kamu akan sedikit terhambat saat kamu memakai pakaian yang tidak sesuai ukuran. Selain baju, celana pun juga patut jadi perhatian. Celana olahraga voli biasanya jauh lebih pendek. Hal ini dimaksudkan agar pergerakan kamu bisa jauh lebih bebas. 5. Sepatu voli. Bila kamu ingin bermain voli lebih nyaman lagi, sebaiknya pakai sepatu yang memang khusus untuk bermain voli. Sepatu voli biasanya mempunyai desain yang lebih besar untuk melindungi kaki. Sepatu voli memang tidak diciptakan untuk berlari karena akan terasa lebih berat. Namun, kamu bisa melakukan gerakan lompatan lebih baik dan lebih cepat dengan sepatu voli. 6. Pelindung ruas jari. Cedera jari jadi salah satu keluhan yang sering diterima pemain bola voli. Para bloker harus menahan bola dengan tangan terbuka dari para spiker. Bagian kelingking dan jari manis adalah bagian yang paling sering terkena benturan. Karena itu, sebaiknya kamu menggunakan pelindung ruas jari untuk menghindari cedera. 7. Elbow pad. Pelindung siku tangan juga penting loh. Saat main voli, kamu harus menjaga bola agar tidak terjatuh ke lantai. Tidak jarang, kamu harus jatuh bangun untuk mengambil bola. Bagian siku tangan pun juga akan sering terkena benturan dengan lantai. Demi menghindari cedera, kamu juga perlu menggunakan elbow pad. 8. Knee pad. Bukan hanya siku tanganmu yang penting untuk dilindungi. Lututmu juga penting untuk dilindungi selama pertandingan voli. Bisa saja saat kamu mengambil bola, lutut kamu terbentur dengan lantai. Selain itu, penggunaan knee pad juga berfungsi untuk menghindari cedera lututmu saat kamu melompat.